siswa usia SD ini memiliki akses untuk bisa ataupun memiliki HP. Kalaupun ada, itu adalah milik bapak atau ibunya yang terkadang juga dipakai untuk komunikasi bapak ibunya. Nah, ini mungkin kita membutuhkan semacam arahan kebijakan terkait dengan ini. Apakah nanti pembelajaran masih tetap PJJ atau bisa barangkali bisa memakai sistem sehari masuk, kemudian lainnya tidak. Dalam artian supaya pembelajaran ini bisa sampai kepada siswa. Yang selanjutnya terkait juga dengan tadi disampaikan terkait dengan materi yang realistis. Artinya kita tidak bisa mengacu sepenuhnya pada kurikulum yang sudah ada. Nah, mohon nanti mungkin bisa lewat PAIS atau mungkin KKG provinsi juga untuk merumuskan materi apa yang semestinya dipelajari oleh siswa, materi pokok apa. Karena kalau kita semuanya mengejar ke acuan yang ada pada kurikulum, sangat mustahil untuk bisa kita laksanakan pada kondisi yang demikian ini. Terima kasih, barangkali itu. Nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang dari Magelang tadi, monggo. Ya. Halo. Halo, Magelang, Pak siapa nggih? Halo, Pak Agus Magelang. Halo. Kalau belum bisa Pak Agus, Pak Siono dulu monggo. Gimana Pak Agus belum bisa? Pak Agus belum bisa ya? Ya, halo. Pak Agus, monggo Pak masuk dulu Pak Agus. Ya, masuk belum? Pak Agus langsung aja. Iya. Sama seperti yang disampaikan sama Gus Edi dari Wonosobo, tapi yang lebih terpenting adalah siswa siswa dapat memenuhi fasilitas yang memadai, seperti pembelajaran yang sekiranya juga ada fasilitas yang mendukung. Selama ini kan siswa itu terbatas dengan fasilitas seperti HP dan sebagainya, koneksi internet dan sebagainya. Cuman itu saya tambahan saja. Selebihnya tadi sudah disampaikan sama Gus Edi dari Wonosobo. Salam Gus Edi. Terima kasih Pak Agus. Tunggu Pak Sihono, bisa dilanjut Pak Sihono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Kabid dan Bapak Ibu Kasih dan peserta semua. Menanggapi apa yang Pak Kabid dan Pak Kasih sampaikan hari ini, tadi dengan PJJ, problematika sudah disampaikan Pak Rohani dan ditambahi Pak Agus karena keterbatasan media ketika di lapangan. Kami hanya mengusulkan saja ada satu forum nanti yang bisa difasilitasi dari PAIS dalam rangka kita berdiskusi lebih panjang tentang materi-materi yang disampaikan tidak lewat media online. Jadi kita butuh sesuatu formula yang nanti bisa diaplikasikan di daerah yang kondisinya memang apa yang disampaikan Pak Rohani dan Pak Agus, orang tua tidak bawa HP, tidak ada sinyal dan sebagainya. Kita mohon dari KKG nanti bisa difasilitasi dari PAIS, ya Zoom meeting lah, kita bisa diskusi karena kalau kita punyanya Zoom meeting gratis, jadi ada batasan peserta dan juga durasi waktu. Kalau di Akpai jelas apa yang disampaikan Pak Kabid dan Pak Kasih berkenaan dengan Akpai, monggo lah itu media yang bisa kita manfaatkan, sangat bermanfaat sekali ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Maka yang kami mohonkan kepada Pak Kabid beserta Pak Kasih, kita mohon kapan-kapan kita difasilitasi untuk Zoom meeting dari PAIS dan kita akan diskusi banyak tentang
rencana pembelajaran PAI yang tidak via daring. Jadi tidak via daring, jadi kita mau mencarikan solusi bersama di SD maupun SDLB yang saat ini hadir juga dalam rangka untuk mensiasati daerah-daerah yang secara sarprasnya tidak mendukung untuk pelaksanaan dengan media online. Terus yang terakhir kami sampaikan berkenaan dengan agenda hari ini, yang AKPAI nanti monggo Bapak Ibu Ketua KKG kabupaten kota seprovinsi kita akan coba koordinasi karena di dalamnya banyak yang dapat kita manfaatkan untuk proses PJJ. Solusi yang kami lakukan, kita akan mencoba di Klaten, mungkin nanti bisa diterapkan di daerah lain. Kita akan coba komunikasi dengan radio yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta di kabupaten kota masing-masing. Tidak punya HP, tapi kalau radio mungkin masih ada yang punya, itu bisa kita manfaatkan untuk siaran pendidikan. Demikian Pak Kasdi, Mbak Rondiah, Pak Kabid, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kabid apa Pak Zeni yang mau menjawab? Monggo. Monggo Pak Arif yang mau menanggapi, Pak Arif atau Pak Kabid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama untuk Pak Suwono atas solusi atau usulan untuk memfasilitasi adanya diskusi tentang materi-materi kepada KKG tingkat Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota. Nanti bagaimana kita koordinasikan antar kasih di bidang PAIS, dan kita nanti bisa musyawarah dengan Bapak Kepala Bidang. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana walaupun DIPA kita ini sudah direalisasi, dan ini Mas Andi ini jagonya DIPA yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ini. Kemudian tentang Pak Agus dari Magelang dan Pak Rohani ini adalah sama permasalahannya, yaitu tentang HP, tentang sinyal, dan sebagainya. Tentang sinyal, seandainya itu adalah berhubungan dengan sinyal, bisa menghubungi atau kerjasama dengan provider, yaitu dari Indosat maupun dari Telkomsel dan yang lain, apabila dimungkinkan bisa sinyalnya bisa kuat begitu. Nah, ini yang mengenai HP milik orang tua, memang seusia sekolah dasar yang ada khususnya di pedesaan, ini juga jarang anak-anak tingkat SD membawa HP. Tapi kalau di perkotaan mungkin tidak ada masalah, dan bisa kita secara teknis itu mudah-mudahan nanti dengan adanya diskusi-diskusi yang diusulkan oleh Pak Siono bisa mencarikan solusi, dan dengan adanya kerjasama dengan radio walaupun tidak melalui HP, bisa kerjasama dengan radio melalui siaran-siaran yang ada. Dan mungkin pada Bapak Kabid mohon arahannya tentang permasalahan yang
ada di Kabupaten Wonosobo maupun Magelang. Terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan ya, memang sudah menjadi permasalahan nasional berkaitan dengan jaringan, tidak hanya di Wonosobo, Magelang, tapi hampir seluruh Republik ini, bahkan untuk Jawa itu masih dianggap ringan, apalagi kalau kita melihat di Papua, di Kalimantan, dan mungkin Sulawesi di pedalaman masih sangat-sangat memprihatinkan. Tentu ini berkaitan dengan perubahan, karena tadi semua tatanan harus berubah, tentunya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pusat tentunya harus merubah semua tatanan juga, termasuk bagaimana penggunaan anggaran operasional sekolah. Ini juga harus direview juga, karena tidak bisa lepas satu-satunya anggaran yang ada di sekolah negeri ataupun sekolah di pedesaan adalah mengandalkan dana BOS ini. Nah, sementara BOS itu dalam Permendikbud maupun dari PMA madrasah juga sudah diatur secara detail. Nah, ini tentu juga pemerintah pusat harus mereview itu, paling tidak Mendikbud dan Menteri Agama kan nanti sudah banyak usulan untuk melakukan perubahan terkait dengan belanja mengantisipasi musibah ini. Oke, memang saya terima kasih atas masukannya. Paling tidak itu juga dialami oleh teman-teman guru TK, PAUD, guru dan pengawas juga kesulitan dengan situasi seperti ini. Kemudian untuk tadi pemetaan materi yang tadi ketercapaian ketuntasan kurikulum juga tidak mungkin. Memang untuk KKG paling tidak pengurus KKG provinsi lah untuk bisa menginisiasi supaya materi-materi esensial yang harus disampaikan pada saat pandemik ini seperti apa, itu memang butuh nanti seksi SD bisa berbicara sendiri, paling tidak untuk memetakan di Jawa Tengah itu seperti apa, itu kami butuh masukan seperti itu. Nah, sebelum Juknis yang dari pusat, yang dari direktorat turun, paling tidak kita sudah mempunyai gambaran secara jelas dalam pelaksanaan, dan nanti kita share di seluruh kabupaten kota. Memang Pak Siono ya butuh forum secara tersendiri. Kami mungkin mencoba memfasilitasi ya, nanti bicara dengan kebutuhan anggaran paling tidak untuk kuota seperti apa, kita lihat. Masing-masing jenjang akan kita lakukan Pak Siono. Tapi yang jelas Bapak Ibu semuanya, kita di masa seperti ini, saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi 2-3 tahun yang lalu berkaitan dengan organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, itu masih simpang siur karena data yang di kami itu dari 29.000 lebih guru yang ada di Jawa Tengah ini, yang baru masuk menjadi anggota AKPAI, itu harus sekitar kemarin itu 4.500 orang guru. Jadi kalau itu dilakukan setengah-setengah, karena pemerintah saat ini dalam hari ini bidang kabupaten, kota, provinsi maupun pusat tidak bisa menghadirkan learning management system yang baik karena masih sifatnya konvensional. Jadi terobosan-terobosan itu bagaimana menciptakan media pembelajaran dan lain sebagainya, itu kita mensupport. Ya, ada pertemuan yang sifatnya daring, itu dilakukan satu-satunya portal yang ada di Kementerian, yang ada di Pendidikan Agama Islam ya di AKPAI Digital itu. Maka saya menyarankan itu supaya teman-teman tidak ketinggalan, melakukan inovasi berkaitan dengan tadi permasalahan-permasalahan. Apakah kalau tidak bisa daring, kita menggunakan luring, atau mungkin kalau untuk menekan biaya, kita bisa juga media yang digunakan mungkin bisa email, bisa mungkin dalam bentuk video kita kirim secara manual yang tentunya tidak menghabiskan pulsa. Begitu. Kalau sifatnya online seperti ini kan otomatis menyerap kuota yang cukup besar, dan itu tidak mungkin. Apakah terkendala dengan pembiayaan berkaitan, belum perangkatnya, belum juga berkaitan dengan kuota. Mestinya masing-masing idealnya dana operasional sekolah itu ketika bisa di masa pandemik ini bisa dilakukan upaya itu pengalihan, dan masing-masing satuan pendidikan bisa mengadakan
mengadakan mungkin jaringan WiFi ya yang terjangkau dengan Telkom ya. Atau mungkin portal yang lain bisa dilakukan. Tadi ada memang terbatas dengan radio. Ya, sementara ini kalau menggunakan radio itu juga kita kesulitan. Banyak orang yang tidak punya radio sekarang ini. Jangankan di masa era sekarang ini, itu TV pun sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak kita kan. Jadi masih semuanya tertumpu pada HP yang Android. Dan ini juga media yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan. Cuman kita bagaimana menghadirkan media pembelajaran yang lebih efektif, lebih murah, lebih ramah pada peserta didik. Ini menjadi tantangan inovasi kita. Tapi yang jelas saya juga karena situasi ini kita dipaksa melakukan satu di masa era force majeure seperti ini, tentu ada kendala-kendala yang sifatnya sangat urgent, sangat kesulitan begitu dengan apa yang harus kita lakukan. Itu wajar, nanti kita butuh adaptasi di masa transisi ini, tentu ada banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya tanggapan sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.